Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Dwi Rahayu, nomor absen 26, saya dari kelas MI2C. Di sini saya akan membuat video tentang form processing dan juga form validation. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari form. Form adalah salah satu fitur terpenting di sebuah web yang sekaligus paling kompleks karena melibatkan banyak hal, mulai dari perancangan form, desain tampilan, proses penerimaan data, validasi inputan form, hingga menyimpan data hasil form ke dalam database. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pembuatan form. Yang pertama, web controller baru bernama Mahasiswa Controller, di mana saya sudah membuatnya, yaitu Mahasiswa Controller. Kemudian pada root WPHP tambahkan kode program root get index mahasiswa control class index 2. Artinya jika halaman root diakses maka akan menjalankan metode index 2 milik dari mahasiswa controller. Kemudian pada mahasiswa controller tambahkan fungsi index 2 dan perintah ini untuk menampilkan view form pendaftaran. Lalu pada result view, buat file baru dengan nama form pendaftaran.php dengan kode program seperti berikut. Di mana di sini saya membuat 6 inputan, yaitu NIM, nama lengkap, email, jenis kelamin, jurusan, dan yang terakhir adalah alamat. Kemudian pada baris ke-17 terdapat tag form dengan atribut action URL process form. Kemudian ini berarti ketika disubmit nilai form akan dikirim ke alamat localhost process form. Selain itu juga terdapat atribut method get sehingga nilai form akan dikirim menggunakan get request. Dan untuk 3 inputan yang paling atas, ini saya menggunakan text box, di mana menggunakan atribut name, dan atribut ini lah yang nantinya menjadi nama variabel untuk mengakses nilai form. Kemudian untuk form keempat, yaitu jenis kelamin, di sini saya menggunakan radio button yang memakai atribut name-nya jenis kelamin, dan terdapat value L untuk laki-laki dan value B untuk perempuan. Kemudian untuk inputan form kelima adalah sebuah drop down untuk memilih jurusan. Dan yang keenam adalah sebuah teks area untuk menginputkan alamat, dan untuk yang terakhir saya membuat tombol daftar untuk proses submit. Setelah itu akses root pada web browser. Maka akan tampil form pendaftaran mahasiswa, lalu isi NIM, nama lengkap, email, jenis kelamin, jurusan, dan juga alamatnya. Lalu daftar. Nah, maka akan tampil halaman 404. Not found, karena root untuk alamat proses form belum tersedia. Untuk mengatasi hal itu, kita buat request object. Yang pertama, buat root untuk alamat proses form. Nah, artinya jika alamat proses form ini diakses, maka akan memanggil metode proses form yang ada di mahasiswa controller. Kemudian modifikasi juga pada kelas mahasiswa controller, tambahkan kode request di dalam argumen method process form. Ini merupakan
tipe HIN khusus yang dipakai Laravel untuk menerapkan teknik yang disebut sebagai dependency injection. Kemudian akses metode pada web browser. Refresh. Nah, maka akan tampil seperti ini pada bagian request. Nanti berisi 6 parameter, yaitu NIM, nama, email, jenis kelamin, jurusan, dan alamat. Kemudian lakukan modifikasi kembali pada isi metode proses form. Nah, di sini saya sudah membuat metodenya, yaitu berisi echo request name, lengkap kode programnya, kemudian refresh halaman proses form kembali. Nah, jika nilai formasi ada dalam query string, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian saya akan menjelaskan tentang post request dan CRFS token. Nah, jadi untuk form yang mengirim data dengan tujuan diinput ke dalam database atau memiliki data sensitif seperti password, sebaiknya memakai metode post. Caranya yaitu pertama, nilai atribut metode dari tag form yang ada di dalam form pendaftaran BPHP harus diubah menjadi post. Dan karena form disubmit dengan post request, maka untuk root juga harus dimodifikasi menjadi di bawah ini. Ini rootnya yang tadinya get menjadi post. Nah, dan jika web browser diakses, maka akan tampil halaman 409 page expired, dan error ini tuh disebabkan karena form dikirim menggunakan metode post. Laravel itu butuh sebuah CSRF token, dan CSRF sendiri adalah singkatan dari cross site request for G, ya ini sebuah celah keamanan dengan cara mengirim form yang nilainya sudah dimanipulasi. Untuk mencegah hal ini, Laravel mengharuskan memakai CSRF token, dan cara untuk menggunakan CSRF token ini sangat sederhana, cukup tambah perintah CSRF ke dalam text form. Nah, cukup menambahkan ini diganti post dan ini tambah CSRF. Kemudian cek search code form dari web browser. Nah, tadi di baris tempat kita menulis perintah CSRF akan berganti dengan sebuah tag input hidden bernama token yang berisi berisi value berupa karakter acak. Dan jika diakses pada web browser, maka hasilnya adalah seperti ini. Kemudian saya akan menjelaskan tentang validasi form dari request object. Nah, ini tadi diganti post. SRF. Untuk mapnya ini diganti post. Dan untuk melakukan validasi form dari request object, yang pertama itu modifikasi metode proses form. Nah, menjadi seperti ini.
Nah, di sini di baris 29 saya menjalankan metode request validate sebagai argumen dari metode ini adalah sebagai associative array yang berisi syarat validasi. Hasil proses validasi kemudian disimpan ke dalam variabel validate data. Dan untuk syarat size 8, ini untuk NIM berarti nilai inputan NIM harus berisi persis 8 digit karakter, dan untuk min 3 max 50 ini untuk nama, artinya inputan nama harus berisi minimal 3 karakter dan maksimal 50 karakter. Dan untuk syarat email berarti inputan email harus sesuai dengan format email. Kemudian syarat in PL ini untuk inputan jenis kelamin, artinya nilai yang dikirim haruslah salah satu dari karakter P atau L. Kemudian, nah untuk alamat, saya tidak memiliki syarat validasi apapun, namun tetap saya tulis ke dalam metode request validate agar nilai alamat ini juga dikembalikan ke dalam array validate data. Kemudian akses pada web browser. Ini kita isi ini Twira Hayu email. Nah, maka akan tampil tampilan seperti berikut. Lalu, lakukan input ulang form dengan mengisikan data yang salah dan klik daftar. Coba kita isikan data kosong. Kemudian klik daftar. Nah, maka hasilnya halaman form seolah-olah ini terrefresh, tidak ada hasil inputan yang tampil, dan juga tidak ada pesan error. Namun sebenarnya halaman form ini sudah mengalami proses redirect ketika form disubmit. Semua nilai inputan form akan dikirim dan diproses oleh halaman localhost proses form. Namun karena ada data yang tidak lolos validasi, Laravel secara otomatis akan meredirect kembali ke halaman asal form beserta pesan error. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang mengakses pesan error terpisah. Pertama, lakukan modifikasi kode program pada form pendaftaran PHP. Mana tadi saya sudah Ctrl V, kemudian Ctrl S. Mana kode program ini terdapat perintah error yang merupakan perintah khusus BLAS yang dipakai untuk memeriksa apakah terdapat error untuk inputan yang ditulis dengan sebagai argumen. Jika ada error, blok kode program antara error sampai dengan end error akan dijalankan di dalam blok kode program ini. Kita bisa mengakses variabel message yang hanya berisi pesan error untuk inputan itu saja. Selanjutnya, akses root pada web browser.
berikut adalah tampilan error, yaitu terdapat the name field is required, the name field is required, dan the jenis kelamin field is required. Kemudian saya akan menjelaskan tentang validator class. Dan validator class adalah sebuah facet yang berada di eliminate support facet validator class. Validator dipakai jika kita ingin memiliki kontrol lebih terhadap setiap proses yang terjadi. Salah satunya membuat pesan error sendiri. Yang pertama adalah buat root baru dengan kode program proses from validator. Dan root ini itu disiapkan untuk mengakses metode proses from validator milik mahasiswa controller. Kemudian modifikasi nilai atribut action dari tag form di dalam form pendaftaran. Ini ditambah dengan form validator. Kemudian Ctrl S. Kemudian pada mahasiswa controller buat root process from validator. Buat fungsi, maksudnya buat fungsi proses from validator. Dan di baris 49 ini saya menjalankan metode validator make yang hasilnya ditampung ke dalam variabel validator. Variabel validator di sini akan berisi sebuah objek dari validator class. Dan untuk sebagai argumen pertama, dari metode validator make adalah hasil dari pemanggilan asRequestAll. Untuk argumen kedua diisi dengan associative array dari syarat validasi. Untuk argumen ketiga itu berisi berupa associative array yang berisi pesan error. Setelah mengisi ketiga argumen untuk validator make, kita harus tulis kode program untuk menjalankan proses redirect secara manual, yaitu dengan perintah di baris 66 sampai 67. Perintah ini akan mengembalikan nilai true jika terdapat inputan form yang tidak lolos syarat validasi. Dan jika terdapat inputan form yang tidak lolos syarat validasi, jika ini terjadi, jalankan proses redirect ke halaman root dengan proses return redirect. Dan apabila seluruh inputan form lolos validasi, maka metode validator mengembalikan nilai false dan block else di baris 70 sampai 75. Kemudian silahkan coba input beberapa data yang salah ke dalam form dan pesan error yang tampil sekarang. Kita coba. Saya coba isikan dengan salah. Maka tampil adalah maka akan tampil pesan error ini sudah menjadi bahasa Indonesia, yaitu name harus berukuran 8 karakter, nama minimal berisi 3 karakter, dan harus diisi dengan alamat email yang valid. Dan jenis kelamin juga wajib diisi. Nah, demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.